Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramesan 68. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dengan nama budaya untuk kita semua. Ketemu lagi, udah jarang ketemu gue di Ramesan 68. Gue pikir lo ngilang. Gak dong, kan kalau gue nggak ada, gue di belakang layar. Okay. Gitu, ya kan? Iya. Om Ares? Sehat, kuat, bahagia. Tos dulu dong gitu ya. Lu kayak capek? Ya, pakai gini begini ya. Hah? Oke. Kan ya, ada penampilan beda. Transfer ilmu. By the way, kebetulan gue ketemu sama Om Ares dan gue pengen banget ngobrolin di sini soal. Jadi gini Om Ares, Harsya Subandrio, gue tuh akhirnya main juga di TikTok ya. Iya. Dan gue mencoba untuk live dan gue namain akhirnya di situ adalah Harsub siaran di TikTok. Oh iya. Dan kebetulan nggak ketebelan. Kalau ketebelan susah nih sini. Dan alhamdulillah yang join di live gue itu banyak banget ya. Dan juga ada peserta tetap nih yang hadir mulu ngobrol. Nah satu waktu kita ngobrolin soal relationship gitulah, pokoknya buat lucu-lucuan. Gue nggak pernah serius. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk, dia bilang, "Mas, aku boleh cerita nggak?" "Oh boleh, kenapa Mbak?" Gini. Terus teman-teman yang lain di situ juga support dia. "Ayo Mbak, cerita aja, ada apa gitu." Siapa tahu kita bisa bantu sharing. Ternyata dia mengalami kekerasan rumah tangga. KDRT yang cukup lama. Tadinya dia nggak mau cerita ada apa gitu, cuman dia bilang saya disakitin secara verbal sama suami. Gini-gini bertahun-tahun udah lama deh gitu. Lama-lama dia jujur juga akhirnya, ya kan, nggak kuat gua rasa nih. Tapi yang support dia itu nggak cuman perempuan doang, tapi laki-laki yang join di situ itu pun dia juga support akhirnya. Nah dia bilang, saya harus apa ya Mas? Saya udah jujur udah nggak kuat, saya bertahan hanya untuk anak-anak. Gue bilang jangan pernah bertahan untuk anak-anak. Gue bilang selamatin dirinya Mbak dulu, abis itu bertahan buat anak-anak. Gue bilang gitu. Yang penting kan dirinya dia dulu kan. Nah dia bilang terusnya, ini gue nggak mau sebutin namanya karena gue belum izin sebenarnya. Gue mau cerita ini tapi background cerita ini gue pakai mumpung ada Om Ares. Siapa tahu Om Ares bisa bantu secara spiritualnya gitu loh. Nah dia bilang akhirnya, sekarang kondisi suami saya lagi sakit. Nggak mungkin saya tinggalin. Yang bilang tinggalin aja Mbak, udah nggak bisa kayak gitu. Itu banyak banget, termasuk akhirnya gue bilang Mbak, kalau udah nggak kuat selamatin deh Mbak dirinya Mbak, gue bilang gitu. Sakitnya si suaminya ini itu saya lihat berlanjut ya. Berlanjutnya gimana nih? Panjang gitu. Panjang. Dan ini jadi kalau seandainya dia tetap bertahan di situ juga nggak akan mungkin ada kekerasan lagi. Nggak kuat. Udah nggak kuat karena sakitnya itu. Secara fisik, secara laki-laki dia udah nggak mampu. Ya. Karena fisiknya juga udah tidak bisa ya. Ya, secara fisik maaf ya, secara kelaki-lakian juga udah nggak mampu. Waduh, maksudnya itu. Ya. Jadi kalau ada yang kasih saran tinggalin aja atau apa, kita lihat kondisi anak ada di mana nih, ya kan, anaknya kan masih gitu sama, ya masih di situ kan. Kalau ditinggalin anak-anak dibawa, suami ditinggal, itu kan nggak bagus juga, gitu loh. Jadi kalau secara saran secara kemanusiaan, biarin aja, dia nggak akan ngalamin kekerasan lagi karena ngalamin kekerasan lagi. Semuanya udah kena, fisik kena, kekelaki-lakiannya kena. Aduh, ngilu gua kalau udah denger kelaki-lakian itu. Itu. Tapi dan maaf ya, yang namanya orang bercerita di sosial media, apakah dia benar ceritanya lurus? Sedang dibelok-belokin. Oh gitu. Ya. Ini lu udah lihat nih ya? Oh iya. Udah lihat. Karena kemarin itu sempat ada obrolan juga nih. Tapi kan kita nggak bisa dengar cerita dari satu pihak doang nih, gitu. Makanya yang saya lihat, ini ada cerita di balik cerita. Oh, oke. Jadi memang sulitnya sebuah cerita dari satu sisi adalah kita nggak bisa tahu benar atau tidak. Berarti ini ada cerita di balik cerita. Iya. Kenapa bisa terjadi KDRT? Maaf ya, Om. Saya kan
nggak ada di situ ya. Bebas aja gitu loh, orang ngasih saran atau apa, semua saran baik semua betul. Mau baik. Tapi kalau saya belum kenal orangnya juga, nggak pernah juga ikutan di live-nya Om Harsha TikTok, man saya lihat terjadinya KDRT ada apa, kenapa, ada sebab, ada akibat. Tapi menurut lo sendiri Om Ares, yang namanya KDRT apapun keadaannya kan tidak dibenarkan. Oh, tidak dibenarkan. Iya kan? Tidak dibenarkan sama sekali kan? Tidak dibenarkan. Nah, kalau as a perempuan gitu ya. Gua tidak, kan gua bukan perempuan, jadi gua tidak bisa merasakan, tapi gua mencoba menjembatani, mewakili sebenarnya apa sih pada saat dia udah ngalamin kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilakukan sama dia melaporkan kegundahannya dia, kesakitannya dia, atau dia kabur aja, tinggalkan aja. Kalau misalnya belum punya anak ya, Kalau ini sih menurut saya ya, yang benar-benar jawaban harus bijaksana. Jadi ketika ada KDRT gitu, bukannya kabur pergi meninggalkan, tapi coba cari tempat, misalkan keluarga atau apalah ya, tempat yang benar-benar dia bisa menenangkan diri, merenung, berdoa, akan ada jawaban Tuhan berikutnya. Atau minta tolong sama orang yang bisa dipercaya, ya kan? Boleh begitu, boleh begitu. Kan banyak orang kan nonton Ramasana 68 dengerin ibaratnya kasar ini petuah, bukan petuah tapi sharing juga dari Om Ares. Kalau tiba-tiba gini, Om Ares tolongin gue, lindungin gue, lo bersedia nggak untuk menjadi Kalau saya ngelindunginnya pakai doa. Amin. Allah. Saya ngelindunginnya pakai doa. Nah, contoh nih, misalnya nih, dia minta tolong Om Ares, tolong jagain gue gimana nih, pakai doa. Nah, si orang ini pun doa yang pas tuh buat dia apa sih sebenarnya? Ada doa khusus nggak sebenarnya? Ada doa khusus. Iya. Kalau mau tahu doa khususnya, hubungin kita. Jadi langsung ketemu sama Om Ares. Bener kan? Bener. Karena kok kita nggak bisa gamblangin di YouTube kayak gini dong. Nggak bisa lah. Ternyontek. Ternyontek terbanyak lagi, ya kan? Ya, jadi konklusinya adalah memang semuanya kita harus dengerin dulu ceritanya. Kalau saya lihat dia nggak akan pernah bisa pergi. Karena terikat atau karena apa? Ya, satu kan masih ada ikatan suami istri. Kedua, keluarga kan juga ada di situ, keluarga besar. Iya. Ya. Itu yang membuat berat ya? Iya. Oke. Jadi satu keputusannya adalah ya kita sih nggak bisa mengarahkan harus seperti apa gitu ya, Om Ares ya. Ya kalau mau panjang kali lebar kali luas buat dikasih saran, sebaiknya ketemu. Karena kalau diungkapin, ya biasalah ada pro dan kontra. Karena penanganan orang pasti beda-beda. Iya. Gitu loh. Oke. Akhirnya lumayan ada jawaban sedikit ya, walaupun tidak diselesaikan. Tapi memang kalau diselesaikan kan harus ada orangnya. Harus ada orangnya. Nah ini kan gue sharing sama Om Ares karena gue tergelitik juga untuk menceritakan ini. Gitu. Tapi paling tidak saya udah kasih tahu bahwa kalaupun masih bersama udah tidak ada kekerasan, semua maunya nggak gerak. Iya, itu dia. Jadi yang terbaik ya buat siapapun yang gue cerita saat ini, kuatin diri, kuatin hati, pokoknya terus untuk hidup ya, Om Ares ya. Sehat, kuat, bahagia. Amin.